wah ini orang bakal kaya raya. Berapa tahun? Mulai tahun kapan? Bisa kebaca tuh ya. Bisa kebaca. Itu fungsi daripada Feng Shui, dan ini full science, bukan cucologi, bukan klinik gitu loh. Ini perhitungan pola energi. Ini boleh saya bilang ini sangat accurate. Ya, thank you. Ini honestly sangat accurate. Astrologi adalah tools yang diberikan oleh Tuhan supaya kita mengerti hidup ini apa dan bagaimana menggunakan astrologi dengan baik supaya kita bisa melewati masa-masa yang susah. Ciong tuh bisa 3 kali. Gimana caranya kita tahu? Mesti tahu pertama, karena kalau lihat di sini leadernya cuma lu, kan lu mesti cari kaderisasi. Benar. Untuk orang yang gantiin. Kalau kagak ada lu ya hilang semua, lu sakit hilang semua. Iya. Karena nggak jadi kaderisasinya. Air semua kan di sini. Kecuali yang digitalisasi. Lariin ke digital. Ini gue digital bagus banget. Digital api bagus. Benar. Betul. Benar. Karena digital api kan duitnya air. Digital api, duitnya air. Iya. Nggak, ini kan lu tanggal lahir lu kan air nih banyak, duitnya api. Oh gitu. Makanya lu mesti main Makanya ada digital gua. baru dapat duit. Oke. Dan kebetulan juga lu api, tapi kan terhadap perusahaan ini pun lu stres mestinya. Pressure-nya tinggi. Karena yang penggerak cuma lu doang. Iya. Benar. Hah? Jadi kalau lu buka si Brad Sugar punya, apa sih namanya, gue lupa sih. Action coach. Action coach. Nah, lu mesti lihat kan lead-nya berapa, ininya berapa. Lu mesti baik nih, lu punya sistem anak buah lu. Mana yang benar? Anak buah lu siapa yang support lu? Nah, ini mesti dihitung atu-atu. Anak buah lu mana yang support, mana yang enggak. Nah, ini mesti ditukar atau dirumahkan. Makanya milih orang tuh sangat penting. Kenapa perusahaan kecil, perusahaan gede? Kenapa perusahaan kecil bisa jadi gede? Alasannya apa? Karena sistem bagus, karena manajemen bagus, Sebenarnya bukan itu. marketingnya bagus. Oke. Orang-orangnya Tapi bagus. balik lagi, kan semua ngomong bagus kan, pertanyaannya, gimana lu mau cari orang yang bagus? Orang bagus atau orang yang cocok? Cocok. Nah, gimana cari cocoknya? Rekrutmen lah. Nah itu lama kan? Lama. Gitu loh. Nah itu gue bisa cut loss, nggak bisa, buang gitu. Jadi kenapa perusahaan itu gede? Karena timnya kecil orang ini, timnya solid dan bekerja dengan baik. Baru dia membesar kan? Iya. Baru dibantu dengan sistem yang baik, dengan ini yang baik. Jadi backup ya. Kalau sistem yang baik itu backup. Yang paling penting cocoknya dulu ya. Cocoknya dulu. Dan kalau lu di sini, siapa yang support lu dulu? Jadi kalau kita ngomong company, lu kan bosnya. Bawah ini support ini enggak, yang sini support ini enggak, yang ini support enggak, yang mereka bisa kerjasama enggak. Kalau ini jadi kesatuan, nah ini baru jadi tim yang kuat. Kan company mesti dibuat seperti itu. Oke. Nah kalau ini ngomong-ngomong teman-teman, kita lagi bahas Feng Shui ya. Ini udah live. Ini udah live. Oh, udah live. Ini kita udah live. It's okay. Ini udah kita live. Jadi apa sih bedanya Feng Shui dengan astrologi, dengan I Ching, dengan kejawen? Ada bedanya sih? Pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Sama istilahnya beda atau bagaimana? Sama istilahnya beda dengan sudut pandang yang berbeda. Oke. Jadi kalau kita ngomong gitu, dasar astrologi, dasar Feng Shui, dasar apapun adalah posisi planet-planet di ruang angkasa. Pergerakan planet-planet di ruang angkasa akan membuat pola energi yang berbeda. Oke. Itu dasarnya dulu. Nah, pola ini dilihat dari orang Jawa, jadilah ilmu Jawa. Kejawen, Panata. Dilihat dari Cina, jadilah Pazi, Feng Shui. Dilihat dari orang Barat, jadilah Western Astrologi. Dilihat dari orang India, jadilah Vedic. Oke, otomatis dengan sudut pandang yang berbeda. Oke. Akan tetapi yang dilihat adalah tata surya kita. Oke. Betul kan? Betul. Mandangnya gimana? Terserah mereka ini. Mau mandang ini pengaruh daripada planet ini untuk mandang kesehatan saja, Iya. atau mau mandang untuk bisnis,
atau memandang untuk stres, itu ceritanya. Makanya akhirnya keluarlah sampai ribuan macam ilmu yang membuat confuse. Lahirlah Feng Shui, lahirlah I Ching, lahirlah apa. Tapi kita mesti sadari dulu planet ini adalah mother itunya apa? Chipnya. Jadi dari planet inilah gitu loh. Kita mau ambil yang mana? Planet tata surya kita ini yang kita sebut universe. Banyak orang yang tahu Feng Shui itu cuma kata-katanya doang. Ya, tahu tapi tidak tahu. Katanya, tahu tapi nggak tahu. Tahu tapi tidak tahu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mengedukasi apa itu Feng Shui supaya orang tidak melihat ini sebagai klinik atau pseudoscience atau ini adalah tahayul kan gitu ya. Oke. Karena kenapa? Banyak orang yang ngomong Feng Shui itu pseudoscience, tahayul dan segala macam. Tapi saya balik pertanyaan, apakah mereka sudah mempelajari Feng Shui? Belum. Kalau mereka belum, artinya itu judging sepihak kan? Betul nggak? Pada zamannya ini adalah science ya. Betul, karena pada dasarnya makanya saya dari tahun 2008 saya ngomong di radio, saya educate bahwa astrologi ini is a science, full scientist, bukan bakar menyan. Jadi kalau saya nggak punya softwarenya, saya dulu mesti ngitung. Dan ngitung itu pun posisi planet-planet, saya mesti ngambil data dari NASA. Dikeluarkan oleh NASA. Pakai derajatnya, Kak. Pakai derajatnya. Merkuri ada di mana, betul. ini di mana gitu ya. Nah, kalau zaman dulu kita orang leluhur kita atau kalau kita ngelihat misalnya bangsa Baduy, dia akan lihat planet kalau dengan mata telanjang, Coach Tom, itu bisa dilihat sampai planet Saturnus. Yang setiap hari kita bisa lihat adalah matahari, bulan. Pagi-pagi di timur kita bisa lihat bintang timur. Itu planet Venus. Tapi planet yang lain kita nggak bisa lihat. Tapi gitu loh, semestinya dengan mata telanjang kita bisa melihat Mars sampai Saturnus. Nah, jadi kalau kita lihat matahari, Merkurius, Venus, bulan dan bumi jadi satu. Mars, Jupiter, Saturnus, 7 planet. 7 planet inilah menjadi nama hari seminggu. Oh. So, jadi contoh Monday berarti moon ya. Monday, moon. Monday. Tuesday bahasa Anglo-Saxon. Artinya Mars. Hari Selasa. Hari Selasa itu Mars. Ya, Wednesday juga bahasa Anglo-Saxon. Merkuri. Hari Kamis itu bahasa Anglo-Saxon juga Jupiter. Hari Jumat Venus. Hari Sabtu yang baru kelihatan, Sabtu Saturnus, Saturday. Hari Minggu Sunday. Sunday itu minggu adalah hari matahari. Iya, hari matahari. 7 planet. 7 planet dari 7 planet ini bisa dilihat dengan mata telanjang sampai saat ini. Itulah dasar 7 hari seminggu. Jadi kalau saya tanya ke teman-teman, kenapa itu 7 hari? Kenapa nggak 8 hari? Kenapa nggak 9 hari? Kan ada dasar teorinya. Nah, 7 planet ini gitu loh akan mempengaruhi apapun yang ada di bumi. Percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, karena ini kan pola energi. Itu yang dipakai. Bagaimana bisa memprediksi orang ini bisa kaya atau miskin dari Feng Shui? Bisa nggak? Bukan dari Feng Shui, Coach. Saya betulin dulu. Tolong dibetulin dong. Jadi Feng Shui adalah pengaruh daripada alam semesta terhadap bumi. Oke. Pada saat kita coba melihat pengaruh daripada alam semesta terhadap bumi ini, apa yang terjadi di bumi? Kita nggak ngomong manusia dulu. Yang terjadi di bumi adalah gunung, sungai, lembah. Di dalam bumi ada inti bumi lagi. Inti bumi, magma bumi, dia bergerak dengan kecepatan 10.000 km. Makanya inti bumi itu panas. Inti bumi yang bergetar gini membuat tenaga ke atas. Sementara dari atas pergerakan planet juga tekan ke bawah. Jadi perbedaan kedua inilah yang jadi naik ke gunung dan jadi sungai, lembah. Jadi Feng Shui dulu disebut Kanyi. Kanyi itu memandang daratan. Lihat daratan kita ini bukan polos tapi kayak kulit jeruk, naik turun. Nah, itu ada lembah, gunung, sungai. Jadi
dulu sebut kanyi gitu loh. Jadi memandang daratan. Dari memandang daratan itu kita bisa melihat kalau ada angin kencang kita berlindung di mana? Pasti di dinding supaya kita enggak, betul enggak? Ya. Nah, dari situlah tahun 2200 Masehi ada buku namanya Book of Burial. Nah, apa bahasa Cinanya Changsu. Saya juga nggak bisa bahasa Cina, jadi pronunciation saya salah bisa. Nah, buku ini sebut Burial of Book, buku tentang kuburan. Nah, disitulah menceritakan Kanyi ini berubah nama menjadi Feng Shui, bahwa pengaruh daratan ini dipengaruhi oleh angin dan air. Nah, sejak itu nama Feng Shui, ya Feng adalah angin, Shui adalah air. Nah, sejak itu Kanyi ini berubah namanya menjadi angin dan air, Feng Shui. Karena kenapa? Angin dan air akan merubah lingkungan ini. So, dari alam semesta, tata surya merubah lingkungan. Dan Feng Shui, kita mempelajari ilmu Feng Shui untuk mendesain rumahnya kita. Sebaiknya rumah kita ini menghadap gunung atau membelakangin gunung, di pinggir sungai atau di belakang sungai atau di mana. Jadi peletakan posisi yang terbaik nih, itulah yang diatur oleh Feng Shui. Bagaimana mendesain rumah ini supaya siapa? Pertama cocok terhadap alam. Kedua cocok terhadap penghuni. Cocok terhadap alamnya apa? Kita ngomong misalnya kalau ini gunung gitu loh. Kita mau taruh rumah puncak gunung begini. Kita taruh rumah paling bagus di sini atau sebelah sini atau sebelah sini, Coach? Di bawah. Di bawah. Karena kalau kita ngomong di sini, pasti rumah ini jelek karena akan terhantam angin kiri atau kanan. Jadi dia mesti punya perlindungan entah di sini, entah di sini. Jadi artinya apa? Waktu dia di sini berarti belakang menjadi backingnya dia. Depan menjadi lebih rendah. Disitulah akhirnya sebutan duduk bersandar gunung memandang lautan. Di kiri kanan diapit oleh 4 binatang suci. Jadi ada puisinya, ada dasar teorinya. Jadi kalau ngomong Feng Shui duduk di atas, kita udah ngomong kamu udah tabu melanggar. Ya, apalagi di sini danau, rumah di sini, air ngalir di sini. Ya udah kita ngomong nih rumah pasti kehantam air, pasti bangkrut, mati atau segala macam. Kenapa? Pola energi. Jadi Feng Shui adalah bagaimana kita mendesain dan meletakkan rumah itu di lokasi yang sesuai, mendapatkan pengaruh angin dan air yang bagus. Dan manusianya, penghuninya cocok tinggal di sana. Kalau memprediksi kejadian? Kalau astrologi, lain lagi. Jadi kalau kita ngomong astrologi, pada saat seseorang itu lahir, kita frozen planet-planet di tata surya. Kalau kamu lahir jam 6 pagi, matahari pasti di timur. Kalau kamu lahir di jam 6 sore, matahari pasti ada di barat. Dan itu pengaruh besar banget. Nah, itu adalah astrologi. Beda ya dengan Feng Shui. Jadi banyak salah kaprah. Jadi kalau seseorang yang lahir, kita kan cek posisi planet-planet ini pada saat dia lahir, bagaimana posisi planet ini. Nah, dari posisi planet inilah kita bisa menentukan apakah orang ini kaya atau miskin. Kapan kayanya? Terus kalau dia miskin, bagaimana caranya supaya dia tidak miskin? Bisa nggak? Bisa dong. Yang awalnya nggak bisa dong. Wah, secara tanggal lahir jelek. Bisa. Tapi bisa berubah menjadi kaya. Kaya banget nggak? Yang penting selamat gitu. Yang penting selamat. Yang penting nggak melarat, nggak miskin. Betul. Kalau bisa ketahuan nggak bakal kaya banget apa nggak? Bisa. Jadi kalau kita lihat lagi, seorang konglomerat, kenapa dia bisa kaya? Ada apa? Kenapa beda dengan saya? Kenapa beda dengan Coach Tom? Walaupun gitu loh, kadang-kadang gitu loh, kan gue lahirnya sama, cuman beda tahun doang. Atau balik lagi, dia bisnis tanah, saya bisnis tanah. Atau dia bisnis makanan, saya bisnis makanan. Tapi kenapa dia bisa kaya raya, yang lain enggak? Begini. Yes. Kenapa tuh? Kan ada sesuatu dong. Bisa dijawab nggak? Nah, artinya secara gampang kita akan ngomong orang yang kaya itu sudah punya berkat dari Tuhan. Setuju nggak? Setuju. Dia sudah punya berkat dari Tuhan. Jadi artinya kalau dia sudah punya berkat dari Tuhan gitu loh, siapapun yang lain nggak punya berkat nggak mungkin bisa ngelawan dong. Udah kalah dulu toh.
Setuju nggak? Setuju. Nah, jadi artinya kalau orang kaya, Tuhan sudah memberikan berkat untuk dia. Tuhan sudah mempercayakan orang ini untuk menjadi kaya. Nah, balik lagi, apa fungsi orang ini? Kenapa Tuhan begitu sayang terhadap dia dan dia bisa kaya raya? Itu yang mesti diwaspadai. Nah, itu bisa dideteksi lewat dari astrologi kita bisa deteksi. Oke. Dari deteksi kita bisa astrologi. Jadi, wah ini orang bakal kaya raya. Berapa tahun? Mulai tahun kapan? Bisa kebaca tuh ya? Bisa kebaca. Kalau gitu baca saya punya dong. Boleh. Biar jadi konten ini. Boleh. Oke, Pak Coach Tom ya. Tadi tanggal berapa? Oke, sebentar. Ada duitnya nggak? Itu pertanyaannya kan gitu. Ada tabungannya nggak? Nah, kalau kita lihat ini, saya menggunakan astrologi Cina, Coach ya. Ya. Yang namanya disebut Pazi. Tapi ada juga astrologi Cina tuh banyak. Ada yang Cue Tosu, Pazi, Cimen Tuncia, I Ching. Cimen juga Cimen. salah satu ya. Salah satu. Tapi itu beda aliran dengan ini, dengan sama. Tanggal lahirnya sama, planetnya sama, cuman softwarenya berbeda, targetnya juga berbeda, tujuannya, purpose-nya beda. Nah itu nanti kalau di dalam benar full diskusi ya kita kan pakai semua. Untuk apa? Apalagi di dalam penyelamatan, pertolongan pertama itu semua kita pakai. Nah disitulah kita pakai bagaimana nyelamatin orang yang jadi ada masalah supaya bebas, atau bagaimana membuat orang ini sukses gitu loh. Tapi kan membuat sukses itu nggak bisa dalam satu hari. Betul. Butuh tahunan. Benar. Nah, jadi kalau kita ngomong coach ini, oke, saya coba baca, saya coba menganalisa. Saya coba menganalisa apakah gitu loh. Based on Pazi. Based on Pazi. Ya kan, bukan based on yang lain dulu. Yeah. Jadi coach ini adalah tahun adalah Sio tikus air. Oke. Bulannya adalah bulan kuda api. Oh, bulan kuda api. Jadi banyak yang nggak ngerti bahwa setiap tanggal lahir itu ada 4 sio. Setiap orang punya 4 sio. Oh, gitu loh, bukan satu sio. Ya. Dari mana sio itu? Panjang lagi nih cerita. Dari planet Jupiter. Ya, pengaruhnya. Jadi coach ini adalah bulannya kuda api. Harinya adalah hari ayam api. Ayam api. Jamnya adalah kerbau logam. Itu ngaruh tuh ya? Ngaruh banget. Jangankan itu, makanya kenapa orang kembar aja. Berarti itu nggak ada kayunya dong saya? Nggak. Oh iya, perhatian ya. Nggak ada kayunya. Nggak ada kayunya. Ada air, ada api. Ya, jadi di sini kita ngomong Nggak makanya. ada tanah juga? Nggak, kebo tanah. Jadi kita balik lagi. Jadi kalau ngomong secara teori, alam semesta ini kalau dari Chinese metafisika dibagi menjadi 5 elemen. Kalau India dibagi 4 elemen. Nah 5 elemen Chinese metafisika ini adalah air, kayu, api, tanah, logam. 5 ini saling muter. Nah coach adalah api ada, air ada, tanah ada, logam ada. Yang nggak punya apa? Kayu. Apa artinya kayu di sini buat Coach Tom? Kayu ya, kayunya kayu, tapi buat Coach Tom berbeda. Kayunya apa? Kayu ini artinya supporting. Supporting buat Coach Tom. Jadi kalau ada kayu, 5 elemen ini akan berjalan dengan baik. Keren ya. Cara dapat kayunya gimana? Nah, cara dapat kayunya yang paling gampang adalah peluk kayu. Peluk kayu? Enggak, bercanda. Kayak orang India dong kita. Yes, pohon. Salah satu begitu. Gitu? Kelihatannya bercanda, tapi salah yang paling gampang tuh peluk kayu. Makanya kalau spiritual kan kalau dia capek dia peluk kayu untuk menyerap energinya. Tapi kan di dalam kehidupan sehari-hari kan kalau coach peluk kayu, bawa kayu kan nanti lucu kan gitu loh. Iya benar. Cari orang yang berelemen kayu banyak. Bisnis kayu. Tidur di daerah timur. Daerah timur, oke. Sektor timur. Banyak cara gitu loh untuk ngebetulin. Tapi permasalahannya yang terjadi adalah gitu loh. Coach ini nggak perlu kayu-kayu banget. Perlu sedikit, nggak boleh banyak. Karena kenapa?
Coach itu disebut adalah orang api kuat. Orang api yang lahir di musim panas. Oke? Dan coach ini duduknya, ayamnya duduk harinya tuh hari ayam logam. Kita ngomong coach ini duduknya di duit. Jadi secara teori coach ini udah ngomong, ini orang bakal kaya, duduknya di duit. Enak nggak? Duduk di harta. Tikus mati di lubung padi. Kalau ini jadi duduknya sama, di duit. Jadi sama kayak ngomong tikus mati di lumbung padi. Artinya apa, coach? Ya berlimpah lah. Bukan, bego tuh tikus. Tikusnya bego, bener. Bener kan? Kenapa? Dia mati di lumbung padi. Bener. Jadi sama, si coach ini sudah duduk di duit. Jadi kalau nggak kaya, yang bego ada yang siapa? salah, ada yang salah. Yang bego, iya. ada yang salah. Benar. Betul kan? Nah, definisi kaya, seberapa besar kayanya tahu? Nah, seberapa besar kaya, kita tidak ngomong masalah angka. Oh gitu. Kita tidak ngomong bahasa angka. Kalau ngomong angka, yang kita ngomong, coach mau kaya berapa? Kuncinya ada ambisi nggak? Ada ambisi apa enggak? Benar. Kalau ada ambisi, mau 1 T, 100 M, kena ambisi. Tapi saya ketemu orang yang nggak punya ambisi, cukuplah. Segini mah udah lebih. Karena kenapa? Dia punya kemampuan untuk kaya raya, tapi dia tidak punya ambisi. Coach ini punya ambisi nggak? Yes. Bahkan di situ pun ketahuan ada ambisi atau enggak ya? Istrinya siapa? Cantik, garansi. Oh pasti dong. Garansi. Kenapa? Sudah duduk di duit, istrinya duduknya di bintang Playboy, kita bilang. Jadi pasti istrinya atau coach pasti ganteng. Keren. Pasti. Itu sebelum berarti ini sudah mendeteksi kejadian dong ya berarti ya? Belum sampai. Iya, kita bisa banyak yang kita bisa deteksi, tapi kan tergantung nanti. Nanti sesudah kita baca kita bisa deteksi 12 sektor. Siapa sih coach? Temperamennya seperti apa? Mentalnya seperti apa? Dia boleh merantau atau tinggal di tanah kelahiran? Dia mesti karirnya bagus nggak? Kekayaannya bagus nggak? Asetnya melimpah nggak? Iya. Di mana yang tidak terjadi kesesuaian, itulah kita betulin. Bisa tahu nggak duitnya sampai kapan? Nah, ini yang belum. Oh, keren. Ini bisa dijawab ternyata. Jadi kalau lihat di sini, si coach adalah orang api kuat. Berarti pada saat dia menjadi api, kan teori daripada alam semesta adalah balancing. Nah ini dulu yang paling banyak. Ada laki, ada perempuan. Ada panas, ada dingin. Ada siang, ada malam. Balancing. Jadi di sini balancingnya si coach, karena apinya begitu kuat. Balancingnya apa? Di tanah dengan logam. Karena si coach ini, istrinya adalah logam, saya boleh menganalisa sejak married, finansialnya meningkat. Benar. Ini saya belum ngelihat cat istri. Yeah. Nah, finansialnya tetap meningkat. Gede apa enggak? Belum tahu. Lihat dulu cat istrinya. Kalau ternyata istrinya logam dan bagus, ini bisa naiknya 10 kali lipat. Mendadak, even bisa 100 kali lipat. Oke. Tapi walaupun di sini jeleknya, pokoknya bawaannya si coach, kalau udah married, finansial akan meningkat. Itu bawaannya. Kalau dapat istri yang cocok, fly to the moon. Berarti timingnya berarti pas menikah ya? Setelah menikah dia naik gitu ya? Betul apa enggak? Bener. Berarti mesti ngecek cat istri dong. Iya. Tapi hati-hati, waktu saya cat istri ini ada 2 kemungkinan kan? Iya. Bener bagus apa enggak? Nanti ketahuan, aku ganti gitu. Saya ganti Jiguan 2. Tukeran. Tukeran gocapan 4. Siap apa enggak kan gitu loh. Siap. Kalau siap saya bacain, karena saya akan membaca tanpa tedeng aling-aling. Yes. Yang benar ya benar, salah ya salah gitu loh. Benar. Ini direkam loh, ini kacau nih. Ya nggak apa-apa lah ya. Semuanya kita buka rahasia. Tahun berapa istrinya lahir? Oh, oke. Tahun 19 orang kambing. Bulan? Oh, gue masih kuda. Kuda udah oke. Api ketemu. Oke. Mau dibicarakan? Boleh.
Boleh, tapi nanti bisa di-cut nih kita. No, ini istri yang cocok buat coach. Oke. Ini istri yang cocok. Dan saya sudah lihat banget. Jadi kenapa? Si coach adalah disebut api kuat, istrinya disebut api lemah. Jadi yang kuat ketemu yang lemah, balance. Saya banyak banget lihat orang walaupun catnya miskin, semua miskin, pas ketemu kaya. Jadi saya bisa ngomong garansi. 80% lah. Iya. Bahwa sejak married, keuangan baik, istri cocok. Istri bawa rezeki dan dong, istri bawa rezeki. Keren. Makanya nggak boleh salah pilih istri ya. Ya salah pilih istri, selesai. Saya boleh tanya nggak? Kemungkinan ya, ini belum tentu benar. Istri coach, orang bukan satu kota kelahiran dengan coach, mungkin nyebrang pulau atau nyebrang laut. Iya. Bukan. Yes. Benar. Bukan. Oh, ketahuan ya? Ketahuan. Oh, benar. Ya kan? Jadi bukan orang teman sekolah, bukan satu tanah kelahiran, bukan. Minimal orang nyebrang laut. Benar. Siapa yang merantau? Kelihatannya istri yang merantau. Benar. Istri yang merantau. Betul kan? Iya. Ya udah. Serem nih, bisa kebuka semua. Oh iya, bisa kebuka. Kita bisa ngebuka kalau saya buka komputer sampai sorry to say, hubungan seks sampai seberapa jauh, kalau siapa menang siapa kalah, usia, gayanya gimana, usia sampai kapan ada bisa ada, ketahuan? tapi saya nggak mau baca. Tapi bisa. Tapi saya nggak mau baca karena tidak ada siapapun yang siap dan saya juga tidak mau melatih karena kita tidak pernah siap toh. Iya betul. Ada yang nggak boleh dibaca, bukan nggak boleh, bukan nggak mau, ada. Tapi kan ada etik karena siapapun orang, siapa yang mau dibaca kematian. Tapi ada orang yang bisa baca, maksudnya bisa. Ada orang yang mau ngebacain. Saya nggak mau. Oke. Jadi ada orang nih, ini cerita nih. Ini mungkin teman-teman true story ya. Jadi ada orang yang terkenal banget di Medan. Gara-gara dia itu dia ini seorang pegawai, tapi pimpinan perusahaan, tapi dia ngerti pace. Terus diuji sama orang. Coba dong kasih tahu gua dong, ini bla bla bla, tahun ini bagus apa enggak. Dia hitung dong. Dia bilang, lu salah kasih angka enggak? Kasih tahun enggak? Kenapa? Lu salah, coba cek lagi dong. Bener, tanggal lahirnya bener, ini bener. Kenapa? Di sini kosong, ini orangnya udah nggak ada nih. Kok bisa ketahuan ya? Ini kalau orang kayak udah gitu, kalau orangnya udah nggak ada, kita bisa cek. Tapi kalau nanya, kapan saya mati? Dia bilang ini orang udah nggak ada nih. Iya. Ini orang udah nggak ada ceritanya. Lu cek, lu bener nggak? Lu pasti tanggal lahirnya salah. Karena gua nggak mungkin dong bilang masa orang masih ada gua udah bilang udah mati gitu ya. Ternyata bener, sejak itu dia terkenal. Iya. Berarti itu bisa. Saya nggak mau. Bisa. Oke. Waduh. Makanya mendahului itu. Berarti orang jodohnya apa segala macam bisa ketahuan di situ ya. Jodohnya. Justru dengan sudah tahu ini, peta ini seperti kayak kita lihat Google Map aja. Kita mau pergi Jakarta Bandung, macet. Apa yang kita mesti lakukan? Siap-siapin dong. Isi bensin, ke toilet, sediain makanan kecil. Kalau macet, kita udah siap sedia kan? Atau kita bisa lihat, wah ini macet, tapi sebelumnya ada pintu tol keluar, kita keluar dong. Potong situ keluar, beres loh. Berarti kalau misalnya nih ya, sekarang saya akan menjalankan hidup dari tahun ke tahun, setiap tahun akan sama atau berbeda? Beda, karena kan planet berubah terus. Oke, berubah terus. Berarti up and down bisa kebaca juga dari sini? Bisa. Justru tugasnya saya lah, kalau up bagaimana ditendang biar fly to the moon. Nah 2025 saya gimana? Kalau dia turun bagaimana disangga supaya nggak jatuh. 2025 gimana? 2025 buat coach bagus. Supaya nendang gimana? Sorry deh. Gitu loh. 2025 adalah kayu api. Tapi buat coach ini, kan coach adalah orang api.
2025 ini kayu dan api. Teorinya nggak terlalu bagus buat coach. Oke. Personal. Tapi siapa dewa penyelamat coach? Istri. Karena apa? Kelebihan api daripada coach akan diserap oleh istri. Oh gitu. Makanya nggak boleh jauh-jauh nih istri. Ini. Berarti tahun ini kita apakah harus agresif atau? Oh, lain lagi itu dalam bisnis dong. Kan ini kan kita mau ngeliat di sini ya. Analisanya lain lagi kalau ngomong bisnis dong. Betul kan? Nah sekarang saya mau tanya dulu, apakah istri ikut di dalam? Ikut. Oke. Yang megang marketing siapa? Saya. Nah kan gitu kan, beda kan? Iya. Kalau coach yang megang marketing, saya ngeliat pakai yang lain lagi ya coach. Oh ini ilmunya beda nih. Oke, sip. Mari kita goyang. Saya bisa pakai ya Cimentunciang. Emang bagus ya. Jadi kalau kita lihat lagi, nah ini saya pakai Cimentunciang. Untuk lagi nih. Lihat. Mau actionnya mau apa? Oke. Jadi kalau lihat di sini, satu coach ini emang sudah terlahir dengan relationship yang baik banget. Udah memang duduk di cawan emas. Di cawan emas. Wow, keren. Karena duduknya di barat laut di logam. Ya kan? Dan relationship-nya bagus. Untuk buka rezeki-rezeki itu bagus gitu loh. Ya kan? Dan di sini gitu loh. Nah, dari sini saya juga bisa lihat, cuman maaf ya coach. Walaupun duduk bagus, rezeki ini kadang-kadang ngarepin 100, hasilnya kurang dari 100. Kenapa tuh? Bawaannya. Makanya perlu supporting daripada istri. Oh. Makanya perlu actionnya dari si istri yang ngambil, bukan coach yang ngambil keputusan. Wah gila, bener banget ini. Wah kacau nih, bener nih. Bener. Hah? Bener. Iya kan? Bener. Saya semakin insaf sekarang. Karena kenapa? Kalau Saya coach ngambil insaf keputusan salah. Saya makin insaf, bener Pak. Bener. Jadi kalau dibilang gini, coach emang duduk di duit, duduk di cawan emas, pakai model yang lain ya duduk di cawan emas. Cuman balik lagi, yang ini bisa ngomong detail. Coach, lu mau dapat 100, kayak nggak dapat 100. Sebaiknya istri lu deh yang support, yang bantu. Supaya jadi actionnya yang benar. Lu cuman kasih guidance awal. Tapi lu jangan mimpin ke depan. Terutama tahun ini. Karena tahun ini apapun yang lu pikir, apapun yang lu ngambil decision, kelihatannya betul bisa salah. Kelihatan betul bisa salah. Kenapa? Karena gitu loh. Nafsu sih boleh bagus, semua yang mau dipikir rencananya semangatnya tinggi. Karena kenapa? Tahun ini si coach ini lagi dapat kuda terbang. Mau terbang. Tapi bisa jadi beban kebanyakan atau bebannya kosong. Benar. Jadi jangan sampai salah. Gembos ya, bahaya. Gembos. Ya. Wow. Ini nggak sama dengan yang tadi. Beda. Kalau beda. tadi kita kan cerita big plan, big picture-nya ya. Big picture-nya. Kalau ini kita mau ngomong eksekusinya mau seperti apa. Oke. Ini boleh saya bilang ini sangat accurate. Oh ya, thank you. Ini honestly sangat accurate. Thank you coach. Karena bukan hanya, artinya begini, kita membandingkan dengan kehidupan saya sehari-hari. Saya kan nggak tahu kehidupan coach gimana. Pada saat informasi ini muncul, jadi merefleksikan kan ke keputusan-keputusan saya. Betul. Nah, bisa jadi banyak keputusan-keputusan yang kalau dikonsult dengan istri yang ambil keputusan itu jauh lebih bagus. Ya emang harus begitu. Dan bahkan sebetulnya ini juga salah satu hal yang harus dimengerti oleh banyak pengusaha ya. Laki-laki kan kadang-kadang suka ego. Betul. Ego. Padahal poinnya kan bukan di situ. Poinnya adalah kita win together, menang bareng-bareng. Sementara banyak yang ego. Nah, saya juga sempat ngalamin masa ego itu. Kenapa ini keputusan gue udah pasti bener? Ternyata salah. Diselamatkan oleh ahli nujum. Bener, saya dikasih tahu. Udah istri aja yang ambil keputusan, tapi saya nggak tahu apa dasarnya. Nah sekarang jadi mengerti nih, ada dasarnya. Kan? Oke. Makanya astrologi is a science.
Kalau orang yang nggak ngomong astrologi is a science ya karena dia nggak ngerti. Karena nggak ngerti. Karena dia belum belajar. Benar. Dan dia akhirnya ngambil judging sepihak. Betul. Pada saat dia belajar astrologi dia akan mumet kepala. Bukan bakamannya langsung dapat jawaban. Bisa nggak sih dipelajari astrologi ini? Bisa. Saya sendiri belajar. Jadi bukan gift gitu ya? Bukan gift. Bukan gift. Saya belajar dari zero. Waktu itu ingat nggak belajarnya di mana? Ingatlah. Pertama baca-baca buku dulu. Kemudian guru saya kita panggil Ko Budi, masih ada gitu loh. Sekarang jadi aktif di wihara. Masih praktek. Udah tua? 7 tahun dari saya. 7 tahun lebih tua. 7 tahun lebih tua. Oke. Dan kemudian saya belajar lagi kemana-mana. Saya belajar ke Singapura, Malaysia, India, Cina. Serius? Serius. Wow. Saya belajar ini, saya bukan belajar astrologi Cina aja, saya belajar astrologi India, saya belajar astrologi Jawa, hampir semua astrologi saya pelajari. Jadi saya punya 50 guru lebih. Kenapa? Karena interest saja, penasaran. Kenapa satu keluarga ini orang cantik, suaminya padahal sebelah ganteng. ya itu suaminya ganteng, tapi misalnya kakak beradik, orang tua ngasih sama, semua sama. Tapi kenapa yang ini baik, yang ini ganas, kenapa yang ini rukun, yang ini enggak, kan gitu kan? Kenapa yang ini sekolahnya tamat, yang ini gaulnya, kok yang ini sudah kawin, hidupnya kacau balau, kok yang ini begini. Itu kan misteri kehidupan yang kalau kita tertarik ya sangat luar biasa. Ada nggak sih big skenario di belakangnya? Akhirnya yang buat nggak tahu, yes Tuhan. Ya benar Tuhan. Big skenario-nya Tuhan. Tapi kan bukan berarti kita tidak bisa mempelajari. Nah kita bisa pelajari. Jadi salah satu guru saya bilang, astrologi adalah tools yang diberikan oleh Tuhan supaya kita mengerti hidup ini apa dan bagaimana menggunakan astrologi dengan baik supaya kita bisa melewati masa-masa yang susah. Yang hebat itu yang bikin softwarenya ya? Enggak, biasa aja. Waktu dulu saya belajar kita mesti nulis pakai kertas. Satu ini tadi kalau coach tentang kasih tanggal lahir, kita dulu buatnya bisa 2 hari coach. Baru bisa jadi peta. Ya sekarang mah less than beberapa detik langsung jadi. Tapi bedanya apa? Bedanya dulu kita belajar sampai itu untuk buat software ini aja data ini aja kita belajar setengah tahun lebih. Tapi kita hafal luar kepala. Sekarang dengan pencet-pencet selesai. Bedanya dulu mau nganalisa lama, sekarang nganalisa cepat tapi balik lagi tinggal yang belajarnya mau gimana. Sekarang yang belajar mah tinggal pencet-pencet aja. 1 hari mau puluhan analisa boleh. Zaman dulu nganalisa 1 aja susah setengah mati. Belum lagi ditambah lagi. Saya pernah punya temen gitu loh. Dulu diajarin kalau mau buat nganalisa harus nulisnya di atas jam 12 malam. Udah tambah susah lagi. Udah teler-teler gitu ya. Udah teler-teler. Kenapa semestinya? Supaya jam 12 malam kondisi sudah bagus, udah sunyi, dia konsentrasi. Dan dia akan dapat ilham. Oh, seorang ini begini-begini. Dan itu emang terjadi. Zaman sekarang siapa yang mau kerjain jam 12 malam mau nulis? Semua tinggal pencet aja gitu. Tetap dapat. Kita bisa nganalisa lebih banyak. Kalau ada perusahaan punya banyak cabang, Feng Shui-nya gimana tuh ya? Astrologi atau Feng Shui atau... Semua kita mesti hitung. Jadi kan kita kan ngomong. Kalau kita ngomong astrologi secara keseluruhan, kita mesti ngelihat energi dari langit. Oke. Kita ngelihat energi dari bumi. Kita ngelihat manusianya sendiri. Ketiga ini mesti disatukan. Termasuk kalau berpartner? Yes. Partner sama kayak istri. Salah pilih partner sama kayak pilih istri, tinggal tunggu. Salah pilih istri, tinggal tunggu. Kalau kayak triggernya, tush. Kalau kayak bisnis, misalnya satu bisnis tuh partnernya banyak banget, itu gimana? Hitung semua. Oh, hitung semua. Hitung semua. Bukan masalah punya duit aja langsung partneran gitu. Masih jamin sukses nggak? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Bener juga. Betul. Kalau ada orang ya, misalnya mau untuk bisa mengakses ini kan tidak mudah ya. Yes. Harus belajar. Makanya lebih baik ke ahlinya. Betul. Ada nggak cerita konglomerat yang dari bangkrut jadi sukses atau dari sukses jadi bangkrut? Ada lah. Nah, ceritain dong. Paling gampang ya, yang mungkin semua orang tahu ya. Ya. Sinarmas.
Sinarmas tuh Eka Wijaya. itu dari bangkrut. Coba baca biografinya dia, bangkrut naik. Tapi kalau dari tanggal lahirnya, nah ini kan kadang-kadang konglomerat suka, bukan konglomerat, mungkin orang dulu lah suka menyembunyikan tanggal lahirnya. Karena tanggal lahir itu kan jadi secret weapon. Secret weapon ya. Kalau kita ngelihat tanggal lahirnya Sinarmas, si Pak Eka gitu loh, yang ada di Wikipedia lah. Itu clear gitu loh, bahwa dia akan kaya raya, saya sebutnya golden time, 80 tahun. Di usia 80? Dari kecil, dari umur 10, 20 sampai mati. Selama 80 tahun. Jadi artinya gitu loh, itu yang tadi ngomong berkat langit. Orang yang mau jadi konglomerat, orang yang jadi kaya, itu pasti ada berkat dari Tuhan. Berkat punya karma baik apa tuh dia tuh punya karma baik apa dia sebelumnya sehingga dia dipilih oleh Tuhan sampai dapat kesempatan untuk menjadi kaya raya. Tapi kan balik lagi, apa tugas dia untuk jadi kaya raya? Apa tugas yang diberikan Tuhan untuk dia kaya? Bantu dong sesama. Kan bukan dia makan sendiri duitnya. Benar. Dia menciptakan lapangan kerja puluhan ribu, mungkin jutaan. Tapi coba kalau nggak ada konglomerat, apakah kita bisa kerja? Ya hanya ujungnya kita UMK kecil semua. Benar. Warung-warung dong mah tidak akan berkembang ini bisnis. Jadi ada orang yang memang punya karisma. Yang saya bilang diberikan berkat oleh Tuhan untuk menjadi kaya raya. Dan nggak gampang loh orang begitu. Kalaupun kita dapat kesempatan atau dapat kepercayaan, belum tentu bisa sama hasilnya. Belum tentu bisa sama hasilnya. Makanya kita bisa tiru. Dikasih modal yang sama, yes. Ya, dikasih network yang sama, hasilnya beda. Betul. Kenapa? Berkat tadi. Ternyata support Tuhannya beda support ya. Tuhannya yang beda. Waduh, makanya insaflah wahai manusia. Oke. Ada case nggak perusahaan yang bangkrut terus balik turn around? Ada, tapi susah ngomong gitu loh. Tapi nggak usah ngomong ininya. Ceritanya gimana? Story-nya gimana? Ya, ceritanya kalau dia memang mau apa, satu bisnisnya salah. Waktu awal-awal tuh bisnisnya salah. Gitu loh. Jadi misalnya makanya hampir kita kalau lihat ya, kalau kita lihat semua konglomerat, kita tahu kan bisnis utamanya apa? Betul. Kita tahu dong bisnis utamanya apa. Misalnya apa yang peak, Aguan, 9 Naga, tanah. Kan langsung ketahuan kan dia. Bisnis utamanya tanah. Tapi Aguan pun kalau kita ngomong dengan Ciputra, siapa bagus? Sama-sama tanah tuh. Sama-sama tanah. Tapi beda tuh. Iya. Beda gaya, walaupun sama-sama bisnis. Bandingin dengan Lipo juga bisnis tanah tuh. Tapi Lipo lebih dominan di mana? Karena ada bisnis yang lain, rumah sakitnya, bisnis perbankannya. Nah itu kita bisa lihat simple things gitu loh. Kita bisa lihat bisnis mana yang menonjol. Kita lihat tanggal lahirnya dia. Kita bisa ngomong bisnis mana yang menonjol. Dan even juga konglomerat bukan berarti dia nggak bangkrut. Tapi karena uangnya yang berlebih kan. Iya. Benar. Uang karena kita nggak tahu aja. Karena kita nggak tahu. Ya belum tentu semuanya sukses gitu kan ya. Semuanya sukses. Kita lihat aja, oh ini anak perusahaannya ini gitu loh, bangkrut. Tapi karena konglomeratnya duitnya berjibun, ada satu poin lagi. Nggak peduli kamu bisnis cocok apa nggak cocok. Kalau duit kamu begitu berjibun, tinggal cari manajemennya. Someday pasti ketemu nggak yang tepat. Pasti. Selesai. Kalau kayak Pak Tung Desen cerita kan, Pak Tung temen juga kan. Oke, kamu nggak dapat achieve target. Oke, tahun ini mau achieve berapa? Atau manajemennya diganti. Artinya apa? Kita geser semuanya, ganti orang baru. Nah orang yang baru kan bisa aja match terhadap bisnis itu, berkembang. Jadi di sini kekuatannya apa? Modal. Cuman kan kalau kita yang menggunakan Feng Shui ini secara teori, modal kita itu ibarat kata kita cuma punya 10 peluru. Sementara yang konglomerat punya 1 juta peluru. Yang 1 juta peluru dia bisa tembak sebanyak yang dia mau. Pasti ada aja kan yang kena. Sementara kalau kita punya 10 peluru, judulnya kita one bullet, one kill. Bener. 1 peluru, 1 kepala. Artinya kita jadi sniper tuh. Nah untuk jadi sniper berarti kan kita mesti benar-benar
Tepat sasaran. Tepat sasaran, nggak boleh seperti konglomerat yang punya 1 juta peluru. Kalau saya cocok bisnis apa? Cocok ini bisnis ini? Bukan. Bukan. Bisnisnya yang cocok adalah bisnis tanah dan logam. Masa? Logam tuh bank gitu. Bank, perbankan, bener-bener logam tambang. Logam tambang. Betul. Emas, forex, insurance. Masa? Iya. Oh gitu ya. Nah, tapi karena Coach Tom sudah duduk di cawan emas, nggak peduli bisnisnya itu cocok nggak cocok, tetap aja sukses. Tetap aja sukses. Apalagi istrinya tepat. Nah, saya balik nih tanya, kita ngomong tanah dengan logam, saya balik nih tanya, berapa banyak simpanan tanah dan logam? Untung apa enggak? Banyak, untung. Sih? Banyak. Saya lucu tuh. Kalau saya coaching perbankan, melejit. Yes, that's. Setiap kali coaching BPR, koperasi, melejit. Tanah banyak toh? Tanah banyak. Logam, mobil tuh termasuk logam. Yes. Showroom itu pasti bagus. Yes, that's. Bisnis properti pasti bagus. Yes. Kita kan ngarahin. Aneh. Dan ini mahal ya, Coach. Ini yang mahal. Ini mahal ini. Nah, untuk kasih tahu yang benar, ini mahal. Tapi kalau saya ngomong, mentang-mentang Coach sudah begini, udah begini, saya ngomong aja digital. Saya salah nggak? Salah. Tapi kelihatannya benar toh? Kelihatannya benar. Kenapa? Coach sudah sukses, sudah apa? No. Yang saya lihat tanah dengan logamnya. Makanya saya tanya, berapa banyak tanahnya, berapa banyak logamnya, terus untung nggak dari situ? Bandingkan dengan hasil ini. Jadi kita mesti hitung-hitungan kalkulasi loh. Betul. Ini bisnis ini untungnya berapa? Dipecah lagi, coachnya saya di elemen apa? Logam, tanah, atau orang digital sendiri. Benar. Ini menarik. Berarti kan ada sedikit banyak insting atau intuisi yang masuk ke kita gitu ya. Of course. Dan itu terjadi sejak nikah. Jadi sejak nikah sampai sekarang kita janjinya apa? 1 tahun 1 properti. Jalan terus. Berarti sekarang udah 20 tahun, udah 20 properti. Lumayan. Karena balik lagi, satu, Coach sudah duduk di cawan emas. Coach sudah duduk di kursi emas. Kita ngomong kan. Betul dong. Dapat istri yang tepat. Selesai. Belum 20 tahun nikah. Nikahnya telat. Oh ya udah, pokoknya lebih kurang lah kan gitu loh kan, lebih kurang kan nggak mungkin 5 tahun kan? Oh, nggak mungkin. Nah kira-kira begitu gitu loh. Jadi kita ngomong memang sudah duduk, tinggal balik lagi quality si pasangan ini bener nggak? Kemudian balik lagi quality pekerjaannya bener nggak? Kalau enggak itu kan kurangin kan Coach. Tapi apapun yang terjadi, tanah dan logam, Coach akan ngomong oke, secara pribadi gitu. Coach mungkin ngomong, wah ini orang kaya, selesai. Tapi harusnya kalau dilihat dari perjalanan, harusnya lu punya 100 miliar. Sekarang gue punya sih 20, sayang. Sayang, benar. Jadi kan tadi ngomong bukan angkanya, how we apply betul. Understanding ini in our life. Keren. Jadi ambisi bagus. Tapi yang mutusin istri. Yes. Oke. Dalam bisnis bisa di-apply nggak? Bisa dong. Sangat bisa. Misalnya pakai nggak mereka? Oh iya. Pakai. Pasti itu. Pakai. Misalnya kalau mau buka kantor harus ngadep mana, mereka belum tahu itu nggak gitu ya. Belum tahu atau sampai di mana. Tapi lebih ke orangnya ya. Ya, belum tahu. Saya belum tahu sampai di mana. Karena kadang-kadang gitu loh ya. Itu kan balik lagi ownernya sampai seberapa. Akhirnya karena ownernya mungkin udah gede ya, dia akan ngambil yang gede aja, yang kecil-kecil dia nggak perhatiin. Ya. Nah, tapi kalau kita mau lihat gitu, yang perhatiin kecil-kecil kan, the simple thing bahwa apakah Feng Shui itu berjalan di lokasi yang kecil. Nah, kita mesti bandingkan BCA atau di lokasi yang berbeda, itu kita bandingkan. Yang mana omsetnya bagus. Gitu ya. Tangkap nggak maksud saya? Ngerti. Kalau sama-sama di peak, kita mesti sama-sama BCA di peak. Mana yang bagus? Tapi jangan padukan BCA di peak dengan yang di Rawamangun misalnya, kan beda kultur kan gitu lah. Nah, kita bisa lihat di situ. Terus pejabatnya, dia cocok nggak waktu dia pegang di situ? Apakah banyak masalah? Kan bisa aja kalau pejabatnya nggak cocok di lokasi yang salah. Berarti itu sebetulnya itu tanda-tanda ya, either pejabat atau lokasinya nggak cocok,
Iya. Bukan berarti orangnya jahat atau Belum apa. tentu. Karena Bisa nggak jadi matching. Karena nggak matching, benar. Terus gimana cara rekrut karyawan? Ya, makanya kalau saya ngomong rekrut karyawan kan tadi saya balik. Astrologi atau Chinese astrology. Whatever, sama aja sih. Mau pakai apapun sama. Dasarnya kan kalau tadi saya bilang bahwa perusahaan besar itu sukses karena tim kecil kompak dan menjadi besar. Barulah disupport dengan sistem-sistem yang tepat. Betul dong? Tapi kuncinya tim kecilnya dulu. Kompak nggak nih? Antara satu tim 5 orang, ini kompak nggak? Kalau di dalam timnya 5 orang, 6 orang, 10 orang ini nggak kompak, ini tidak akan bisa melejit dong. Kan yang mau cari timnya dulu. Jadi kan apa? Satu company, walaupun kecil, itu kan adalah satu gerbong. Iya. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Atau kita ngomong, satu kapal tidak boleh 2 nakoda. Iya. Pada saat satu kapal 2 nakoda, kapal itu tidak akan jalan kemana-mana. Karam iya. Ini bisa jadi satu sesuatu yang di apa ya, diputar balik. Kalau 2025 saya jelek atau ada show yang nggak bagus gitu ya, itu gimana sih? Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Gimana caranya sih supaya kalau udah elemennya nggak cocok, misalnya ini yang nggak cocok, apakah harus ganti bisnis atau gimana? Enggak juga. Saya sih ngambil konsep simpel-simpel banget. Kalau kamu lapar, makan. Beres dong. Bener. Kalau kamu capek, tidur. Kita lihat dulu di bisnis. Oh, kamu ciong. Kenapa? Oh, kecelakaan. Ya jangan jalan, selesai. Tapi bisnis lain boleh jalan nggak? Boleh dong. Boleh. Kamu tahun ini ciong, kenapa? Bakal ketipu. Oke, jangan utangin orang. Simpel lah. Bener. Nggak ketipu. Bener. Kalau yang harian itu gimana sih? Yang harian gimana? Kalender harian. Nah, itu semestinya sebenarnya kayak trigger. Ya kan, makanya kalau yang ikut kan saya buat tiap hari. Tahun ini yang paling bahaya adalah triple ciong. Triple ciong. Ciong tuh bisa 3 kali. Waduh. Iya. Dan kalau di grupnya saya, itu selalu hobi nih. Hari ini hati-hati triple ciong. Nah udah, nanti anak-anak teman-teman ada aja yang posting tabrakan beruntun yang kemarin Bogor. That's triple ciong. Kemarin kapal kebakar. That's triple ciong. Gimana caranya kita tahu? Mesti tahu pertama 4 sio dulu. 4 sio kelahirannya kita. Yang tadi tuh ya? Yang tadi. Jadi kalau kita tahu 4 sio kelahirannya kita gitu loh. Si coach kan nggak ketemu triple ciong hari ini. Coach itu kalau lihat di sini 2 tahun yang lalu waktu 2023 yang banyak masalah. Iya. Hah? Betul. Betul nggak? Betul. Karena kenapa? Sepanjang tahun ada aja kenanya triple ciong. Kena triple ciong. Bener. 2023 kenanya. Saya baru lihat loh, bukan dia. Saya baru ngomong triple ciong. Oh iya udah. 2023 ya. Iya. Kan main 24, 2023. Itu banyak banget masalah. Bener. Ada aja tuh masalah. Tapi karena memang udah tulang kaya, orang kaya ya lewat aja. Cuman kan kadang-kadang sangat annoying. Kesel aja, nyebelin. Ya benar. 2023 kan? Nah itu. Jadi kalau kita sudah tahu, pertanyaannya bagaimana kita mengkias, memitigasi atau mengantisipasi, itu kan yang mana? Iya. Solusi kan? Jadi gimana cara ngiasnya, mengkias? Pakai pada waktu kejadian ya kita coba kias. Nah, di mana coach ini duduknya di mana? Kalau dikenal feng shui-nya nggak bagus, coach jangan datang-datang gitu. Lu ngantor aja dari rumah. Zaman sekarang digital. Iya. Kan tinggal telepon aja, nggak perlu semua kamera di mana-mana. Dan lihat lagi anak buahnya. Ini. Siapa yang pegang duit, siapa yang pegang ini. Sama orang ini hati-hati ya. Sama orang ini hati-hati ya. Gini. Bukan berarti orang tersebut mau nipu atau mau jahat. Enggak. Kebetulan dia aja energinya lagi bentrok. Benar. Kebetulan aja. Jadi kalau pada saat sadar ini kita bentrok, oh ya gue lagi jelek, kita sadar. Ya, gue lagi nggak bagus ya. Eling. Orang itu bukan mau juga. Kena situasi yang membuat seperti itu. Wow. Serem ya. Pak Gun, kalau misalnya
ada yang mau minta bantuan gimana caranya? Kontak saya dulu. Kontak. Nomor WA. Terus dibacain gitu. Belum tahu dulu kan banyak dulu case-nya kan banyak gitu loh. Setiap orang itu case-nya dia mau apa? Atau dia cuma perlu meditasi doang? Atau dia perlu apa? Kan kita nggak tahu gitu loh. Tapi yang pasti dia harus konsul dulu. Kan dia ngomong saya punya problem nih keuangan. Ya oke, kita konsul dulu. Problemnya keuangan ini penyebabnya apa? Apakah dia salah manajemennya? Kalau salah manajemennya betulin dong. Atau dia judi? Atau dia obat? Kan simpel sih mesti betulin. Tapi yang kita mau lihat dulu kan the whole picture-nya dia. Kenapa yang membuat dia problem di situ? Karena itu kayak energinya nggak bisa dilawan ya. Bukan nggak bisa dilawan. Ya, kalau kita sudah mengerti, unconscious kan, itu kan sesuatu yang tidak seolah-olah kayak tarikan alam. Kayak tarikan alam gitu. Kalau sudah kejadian, iya. Nah baru justru tahu. kita mesti belajar sebelum kejadian tuh aware. Iya. Kalau kita pengobatan kan preventif atau kuratif. Betul. Jadi datang harus ada tanggal lahir sampai jam lahir kalau bisa. Jam lahir. Dan kota kelahiran. Oke. Habis itu baru kita baca masalahnya big picture. apa. Oke. Kita lihat dulu nih big picture. Yang paling gampang saya akan lihat dulu nih. Satu, kalau secara kekayaan, ini orang tulang kaya atau tulang miskin? Balung kiri atau balung sugih? Itu penting dulu dong. Kayak coach, balung sugih, selesai. Karena itu udah dasar dulu. Balung sugih. Apapun yang terjadi orang ini tetap sugih. Cuman grade-nya yang berbeda. Kalau udah lihat balung kiri udah ketahuan dia perlu effort yang jauh lebih banyak dibandingin balung sugih. Bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa. Saya ekstrim balung kiri. Ekstrim. Jadi kalau teman-teman yang udah belajar itu kan bisa ngitung langsung ketahuan tuh ya. Langsung ketahuan. Coach udah ngomong, balung sugih, selesai. Yeah. Jadi ibarat kata balung sugih, kalau saya ngomong bang, tabungan saya itu minus, punya utang lagi. Kalau coach udah punya, udah 2 miliar, 5 miliar. Udah enak dulu kan kerja. Bisnis apapun modal udah ada. Iya. Kira-kira begitu coach. Oke. Ya, nah, baru bisa dicari nih. Baru kita mau ngapain nih? Pengaruh rumah? Oh penting. Nggak, rumah pengaruh? Sangat. Arah duduk apa segala macam gitu ya. Bukan masalah itu dulu. Biasanya kalau ngomong rumah, kan ngomong feng shui itu nggak segampang itu. Saya lihat tanahnya dulu. Tanahnya itu tanah sengketa, tanah panas, atau tanah hoki, atau tanah bawa penyakit. Karena kenapa? Di rumah tersebut minimal 8 jam 10 jam dah. Apa? 8? Setiap hari. 8 sampai 10 jam nggak kita di rumah tiap hari? Saya? Rata-rata. Kalau saya? Iyalah. Rata-rata. Nah, bayangkan kalau ruangan ini penuh penyakit dan kita 8 jam 10 jam di ruangan ini. Ya tidur sama penyakit. Sih. Iya. Itu fungsi feng shui. Tapi tahunya ada penyakit atau enggak dari mana? Saya tahu. Maksudnya dihitung? Dihitung. Saya nggak ada ngomong bakar-bakar menyan. Hitung. Bakar-bakar menyan. Itu nggak pakai meditasi dulu nggak atau ada. apa gitu. Oh hitung ya. Disitulah ngomong feng shui di mana gunung, di mana sungai. Saya mesti lihat, misalnya coach di sini. Ini selatan di situ, timur di situ toh. Yeah. Berarti barat di situ. Yeah. Saya langsung tahu WC di mana. Buat coach bagus nggak? In teori karena coach di sini perlu elemen logam dan logam itu adalah duit. WC di sebelah tempat coach ini nggak bagus. Yang sini. Yes, ruko inilah pokoknya. Kan semua di ruko ngadep timur kan. Berarti WC-nya ada di barat, nggak bagus. Jadi mesti diapain tuh? Geser. Wah, pusing toh? Pusing. Nah makanya pemilihan beli ruko dari awal sangat penting. Ini solusinya apa? Saya nggak boleh ngantor di sini? Nggak apa-apa. Tapi kan duitnya gombios ya nggak apa-apa kan masih kaya juga. Ya kan bisa lebih kaya lagi sebetulnya. Kan simpel aja kan, toh kayak masih kaya juga kan? Ya, boleh lah. Enggak, tapi kalau orang yang benar-benar istilahnya dalam tanda kutip ciong banget dan habis-habisan bisa ambruk. Bisa ambruk. Kalau nih ternyata nih, misalnya saya tulang miskin di sini ya kabur saya, bangkrut saya.
tergantung. Karena tulang kaya ya boncos sedikit nggak apa-apa lah. Tipis lah, Ininya tetap ya. anginnya tetap masuk kan gitu kan. Ini permainan. Life is a game. Gila ya. Salah pilih gua di sini berarti. Gua pindah Siapa yang kalau gitu. siapa pilih ruko sini? Istri. Harusnya depan. Ngadap situ. Nah, nggak dapet tuh. Ya sudah kan. Bukan Nah, salah itu nggak dapet. bukan salah saya kan. Nah, bener. Harusnya mau di depan Saya karena tuh datang requestnya nggak ada. Kan? seberang, betul. Nggak dapat, ya dapatnya di sini. Ya udah asal ambil aja kan pokoknya kan gitu loh. Tipis-tipis. Nah ini pun kalau mau dilihat misalnya dari ujung ke ujung, ruko nomor berapa? Oh. Itu mesti dihitung lagi. Ya kalau saya dipakai ya saya ngitung. Emang tapi itu nggak bohong sih, beneran. Bener, emergency ini dapatnya. Iya bener. Oh gitu. Berarti tempat kerja, rumah juga ngaruh berarti. Sama. Rumah juga ngaruh. Sama. Nah sekarang nih balik lagi nih, saya ngomong nih, saya nggak tahu. Coach punya kantor sendiri nggak? Di rumah? sini. Ada. Di sini. Ada coach. Di atas. Ya, ada. Saya ngomong saya nggak Ada, tahu di mana ada. ya. Nah. Terbaik kantornya harusnya sebelah situ. Kalau kantornya bukan sebelah situ, boncos. Kantor sebelah sono tuh gimana? Ya Maksudnya? pokoknya kalau ini sektor belakang dah. Oh jadi arah sana ya? Iya. Di mana Pokoknya kantornya? di sini. Salah lah. Atas sini kan? Ya salah lah. Di atas sini ya? Pas di atas ini. Iya, suka ditipu orang. Bener. Sama temen lagi suka nipu. Yang ngutang nggak bayar temen biasanya. Bener. Investasi kagak balik. Iya gitu. Itu. Berarti harus pindah ke Sebelah sana. sebelah sana. Sebelah sana di mana ya? Nah, makanya kan nggak Toilet dong. Iya, makanya toiletnya juga udah salah kan. Oh. Makanya mesti direnovasi. Pindah toiletnya ya. Nggak segampang itu kan. Iya bener. Makanya pertama milih itu paling penting. Kalau tengah-tengah sini nggak boleh? Tengah-tengah masih boleh. Makanya kan mesti dilihat dulu panjangnya berapa, diambil titik tengah. Baru dibuat dulu. Kalau kantor di sini nggak boleh? Ini balik lagi lantai berapa? Itu punya mengaruh. Lantai 2. Ini berapa lantai? 3, 4 setengah. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Harusnya di lantai 1 kantornya coach. Kantor saya harus di 1. Lantai 1, tapi nggak bisa kan? Bisa. Bisa kita bongkar nanti. Ini permainan coach. Nah, kalaupun lantai 1 deket pantry berarti ya. Ini kan Iya. di ujung Makanya belakang mesti ada lihat pantry. dulu, kita mesti gambar dulu. Itu dengan catatan saya belum ngecek tanahnya loh. Oh. Ini kan baru desain. Jadi untuk tahu cek tanah gimana? Saya mesti hitung lagi. Saya pakai peta satelit. Oh gitu. Iya, saya pakai peta satelit. Lebih pengaruh ke rumah atau kantor kalau untuk bisnis? Dua-dua. Tapi tanah pengaruhnya 60-70%. Saya kalau tanahnya udah bagus, desain salah-salah sedikit, saya tutup Nggak apa-apa. mata. Kenapa tanah? Kalau tanahnya udah tanah penyakit, artinya kita masuk ke ruangan ini sudah Isi penuh dengan penyakit penyakit. semua. Kuat nggak badan kita? Tergantung. Iya sih. Itu kelihatannya simpel kan? Apalah, oh kok gua nggak percaya? Ya nggak apa-apa. Ya saya ngurusin yang percaya aja udah mabok. Ngapain mau capek-capek ngurus yang nggak percaya? Berdebat-debat lagi? Nggak deh, terserah lu. Sudah berdebat kagak mau bayar lagi, ngutang lagi kan? Nggak ada gitu loh. Nggak, jadi cara ngitung tanah apa yang dibutuhkan? Saya cuma Koordinat. perlu Sherlock titik koordinat, kemudian nanti saya suruh mata langit satelit yang membuat peta konturnya. Oh gitu. Dari sini saya tahu ngudadap kemana, lingkungan di sini seperti apa, sungainya di mana. Ini koordinatnya pakai apa? Pakai Google. Google aja. Google. Nanti gue kirim deh. Ini udah nanggung deh nih. Ya udah tanggung. Ini udah jadi konsultasi. Ini jadi konsultasi. Kecemplung nih kita. Itu fungsi daripada Feng Shui dan ini full science, bukan cucologi, bukan klinik gitu loh. Ini perhitungan pola energi. Sama seperti handphone, kenapa dapat sinyal? Betul loh? Karena ada ini gitu loh. Ini satelitnya kita adalah planet. Benar. Dari planet ini yang kita bisa lihat, oh ini sinyalnya begini. Jadi kalau sinyalnya bagus, tanahnya bagus, aman. Tapi pertanyaannya kan gini, kalau sudah jelek bisa diapain? Ya kalin lah, kayak MacGyver. Oh. Mau nggak mau toh. Saya misalnya kasih contoh, ikan busuk, mau diapain?
Jadi ini ikan asin. Yes. Kalau udah busuk panggil koki nomor 1 juga dia tidak akan bisa membuat ikan itu menjadi enak lagi. Karena quality ikannya sudah jelek tuh. Iya. Tapi kalau mau bagaimana ikan itu punya added value, jadi ini ikan asin. Jadi ini ikan asin dong. Masih punya added value. Tapi ini masih bisa diperbaiki kalau misalnya ketahuan tanahnya penyakitan gitu. Bisa lah. Contohnya diapain? Pakai kristal saya. Jenis kristalnya pun berbeda-beda. 7 kristal. Ada 7 kristal. Lambang 7 planet. Dinetralisir. Yes. Oke. Jadi kalau kristalnya apa aja tuh? Sun. Kristalnya ruby. Mahal-mahal nih gimana sih? Mahal-mahal Ya, itu. Tapi bener itu. Bener. Ditaruhnya di mana? Oh, ditanam. Oh, ditanam. Di semuanya. Ada lokasinya. Posisi sesuai posisi. Yes. Ruby, terus apa lagi? Safir. Senen, Monday, Mutiara. Wow. Harus asli itu ya, nggak boleh buatan cungkok yang palsu gitu ya. Yang kalau dibakar meleleh. Selasa itu Mars. Red Coral. Red Coral. Apa ya red coral ya? Bukan itu tumbuhan karang yang warna merah. Iya, yang jadi udah langka. Betul. Yang langka. Tahu di Labuan Bajo banyak. Yes. Gitu loh. Tapi tempat lain di Amerika apa nggak boleh, itu udah langka. Itu dilindungi. Ya, red coral. Rabu. Merkuri. Jamrut. Oh, bukannya Mercury skincare yang nggak boleh ya. Jamrut ya. Iya. Terus Kamis, Jupiter, Yellow Sapphire. Mahal ini. Ya investasi lah. Daripada salah pilih. Bener. Lebih mahal mana? Bener. Itu investasi sekali tanam. Habis itu keadaan membaik gitu ya. Ya kayak curing. Iya. Gitu loh. Venus hari Jumat, Diamond. Nggak nanggung. Hari Sabtu Saturnus, Blue Sapphire. Itu wajib judulnya. Wajib. Tapi kalau sehat nggak apa-apa, nggak usah. Sehat kalau pakai itu lebih bagus. Fly to the moon. Kan simpel kan? Simpel. Oke. Berarti 7 batu itu yang jadi. Iya. Ya tapi kan itu kan kalau cara saya, tapi cara yang lain-lain kan teman-teman yang lain kan banyak praktisi. Mungkin mau pakai doa, pakai umbur rampe, pakai kembang 7 rupa. Ya kalau saya begitu ya benar-benar kalau memang dibetulin gitu ya saya ikutin semua. Bukan 7 rupa, 108 alfa omega. 108. Kalau saya jadikan kalau itu kan ngomongnya ngeruat. Kalau Bali ngomongnya mencaru, membersihkan tanah. Gitu loh. Kan kalau di Bali mangku, pendetanya datang sembahyang bla 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 bla. Sama, cuma saya nggak pakai ritual ya. Saya pakai ritualnya ya itu. Kalau mau pakai, saya tetap pakai kembang ada segala macam supaya ngikutin tradisional. 108 macam. Gila nih. Kalah nih santet nih. Ya. Tapi pilih lah. Kalau kita pilih rumah salah pilih. Mau betulin kan sama seperti kayak kita penyakitan. Sama aja kita sakit ke dokter ya harus mau harus bayar obatnya. Bayar obatnya. Iya. Makanya mendingan pilih dari pertama atau tunggu sakit dulu baru diamputasi. Benar. Itu pilihan. Cuma sayangnya orang nggak ada yang kepikiran nanya siapa. Betul. Karena nggak tahu. Karena satu nggak tahu. Kemudian sorry to say, praktisinya juga belum tentu ngerti. Kan cuman belajar sepotong jadi praktisi, belajar sepotong belajar. Paling kan kalau ditanya begini ya belum tentu dia bisa au kan gitu loh. Iya. Atau dia baca buku, punya software, langsung bisa baca langsung orang. Bisa, tapi kan yang penting adalah esensinya. Kalau sekedar baca software kemudian dikasih software cuma kasih petunjuk ini begini. Akhirnya dia trial error. Nah, trial error ini korbannya siapa? Iya, orang. Iya. Korbannya kita kan klien. Sudah bayar jadi trial error kan gitu. Benar. Itu resiko lah. Benar. Saya nggak bisa ngomong. Terima kasih suhu. Iya kagak, saya bukan suhu. Dikira cuput ternyata suhu. Nah, kalau ini suhu beneran. Justru paling takut dipanggil suhu karena kenapa? Beban dan tanggung jawabnya. Saya lebih senang sharing aja gitu loh. Cakep. Yang penting kita Sherlock nanti ya. Ya kan? Yang penting kita Sherlock. So,
kita harus akhiri perjumpaan kita. Tapi gila nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis. Ini kan baru dangkal ini banget. Baru ini kulit. Ini baru kulit. Ini kulitnya kulit ari banget nih. Jadi kalau mau dibuka ya saya mesti kasih slide. Ini contoh. Misalnya nih Pulau Jawa kalau ngomong Chandra. Kenapa Pulau Bali itu bagus? Kenapa Pulau Jawa ini orang Jawa ngomong alon-alon asal kelakon. Dari mana pepatah itu? Dari pulaunya. Dari pulau. Iya. Kalau berbisnis di Jawa dengan di Bali bagus mana? Bali lah. Oh gitu. Iya dong. Karena Pulau Jawa ini kalau kita lihat secara kalau gitu, kalau saya pindah kantor ke Bali, tergantung lagi. Tanggal lahir, saya mesti hitung dulu. Namanya astrokartografi. Di mana letak? Wow. Coach Tom cocok di mana? Di negara mana? Di pulau mana? Di kota mana? Dan itu banyak banget teman-teman yang buat anaknya sekolah. Dia mau tahu itu anaknya berhasil sekolah tuh. di sini enggak. Dan itu rata-rata berhasil tuh ya, bagus ya. Tergantung. Cocok gitu. Tergantung. Tapi minimal di lokasi tersebut langit mensupport. Mendukung. Ini dia. Kita butuh bantuan langit. Langit, datanglah. Bos, thank you. Sama-sama. Nanti diundang lagi boleh ya? Boleh. Kalau ada kasus gitu ya. Kita bahas. Iya, paling enak kalau ada kasus-kasus kita bahas panas. Kasus ya. Kita bahas kasus, kita lihat dari sisi astrologi. Kita bahas kasus. Kan saya banyak kan ada wartawan kan, kita lagi bahas kasus apa aja. Misalnya sekarang Nikita. Ruben Onsu lagi ngapain. Bener nggak kan gitu loh. Iya. Kejadian kan banyak dari teman-teman TV juga banyak. Yang artis. Benar. Buat saya sih ayo kita bahas. Kalau dunia skincare gimana? Tahun ini dunia skincare kan bagus, api. Oh, tapi ada kasus-kasus yang skincare palsu-palsu gitu yang yes, kebongkar. itu kan kalau kita kan ngomong api dulu. Tapi kan kalau kita ngomong skincare kan kita balik lagi ngomong produk. Produk balik lagi ke orangnya. Skincare itu yang paling bahaya itu kan karena mereka pakai merkurinya. Bukan timah ya. Hidroquinon atau apa. Ya, itu benar nggak? Kadang-kadang kan quality. Perak kan mereka juga pakai perak kan. Kan skincare itu kan peraknya mesti 99,9%. Kalau peraknya pakai yang 80%, kelihatannya putih, habis itu mukanya bintik hitam. Iya. Itu kan karena itu quality barang. Nah, balik lagi, si pengusaha skincare ini cocok nggak di skincare? Benar. Kalau nggak cocok, bisa aja dia meledak dengan menggunakan itu kalau tidak ada tanggal lahir, kita baca tanggal tidak ada jam. Masih bisa, tapi masih bisa feeling lah ya. Ya, masih bisa, tapi yang paling enak ada jam lahirnya, itu yang paling enak. Kalau nggak ada jam lahir, oke, kita coba. Karena kan betulinya kan bisa dari beberapa sisi. Kita coba lihat pengalamannya, kita bisa lihat istrinya, cocok nggak, karyawannya cocok nggak. Yang pasti adalah satu kesatuan. Berarti nanti pas kita baca, kita bacain artis gitu ya? Nggak ada masalah. Ya kan? Bisa. Buat saya nggak ada masalah. Keren. Nggak ada masalah. Kita ambil aja live. Saya nggak perlu dikasih tahu artis mana. Saat ini kasih saya tanggal lahir. Ayo kita baca what happened. Wah, keren. Live. Jadi nggak usah saya disiap-siapin data dulu, enggak lah. Tapi kalau mau serius, saya mesti bawa laptop. Karena kan ini nggak bisa. Saya bisa aja ngelihat dari beberapa, bisa aja lihat Jawanya, dari Indianya. Jadi kalau saya bawa laptop, saya bisa buka sekaligus. Ya. Jadi bisa ada pembanding ya. Pembanding. Confirm ya, dikonfirm ya. Jadi kalau beberapa kita sama kayak ngelihat gajah. Ada satu pegang ekor, satu pegang buntut, satu pegang badan, kan konsep beda-beda. Tapi kita coba ngelihat gajah ini secara utuh. Pak Gun, thank you. Atas hari ini, teman-teman belajar apa? Coba nanti saya kasih kontaknya beliau nih, kalau memang mau dibacain. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.